Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya, di episode sebelumnya. Di bawah kendali indera spiritual Tan Yun, segera, lebih dari 1000 pedang terbang di atas kepalanya jatuh seketika, dengan darah berceceran, menembus salah satunya, punggung lebih dari 1.800 orang. Tan Yun menatap Daniu dan 30 orang lainnya yang baru saja pulih, bukankah mereka tadi ingin membunuhmu? Yah, aku akan memberi kalian kesempatan untuk membunuh mereka, ucap dari Tan Yun. Mendengar ini, Daniu berkata dengan gembira, terima kasih, bos. Ucap dari Daniu. Terima kasih, kakak senior Tan, ucap dari 30 murid dari semua cabang terkejut, dan tubuh mereka dipenuhi dengan niat membunuh yang bergulir. Dapat dikatakan bahwa angin berputar. Baru saja menunggu orang lain, menunggu untuk dibantai oleh musuh, tetapi sekarang telah berbalik. Terowongan ruang waktu akan ditutup, hanya ada 6 napas tersisa, semua orang memiliki kecepatan yang sama. Mengikuti pengingat Tan Yun, Daniu dan yang lainnya memohon, menghina, dan mengutuk di antara lebih dari 3.000 murid yang tidak bergerak, dan Afterimage bersinar terang bunuh semua orang. Darah lebih dari 5.000 orang berkumpul dari puncak gunung menjadi sungai darah, mengalir menuruni tebing. Bagaimana Nangong Ruksue, putri kedua keluarga kerajaan, pernah melihat pemandangan seperti itu? Segera, Huarong menjadi pucat karena ketakutan. Dengan kekuatan Tan Yun, cincin penyimpanan di lebih dari 5.000 mayat terbang menjauh dari jari-jarinya, dan bersama dengan lebih dari 5.000 pedang terbang di puncak, mereka naik ke udara, dan semuanya dikumpulkan ke cincin penyimpanan Tan Yun. Adapun rampasan, Tan Yun secara alami tidak membaginya dengan semua orang. Tentu saja, 30 orang tidak memiliki keluhan. Sebaliknya, mereka sangat berterima kasih kepada Tan Yun. Jika bukan karena Tan Yun, mereka pasti sudah mati. Tan Yun telah menjadikan Sen Subing sebagai muridnya, dan Nangong Ruksue menjadikan Sen Subing sebagai gurunya. Dengan kata lain, Nangong Ruksue adalah murid kecil Tan Yun. Melihat Tusun ketakutan, Tan Yun tersenyum sedikit, jangan takut tidak apa-apa, ucap dari Tan Yun. Apa tidak apa-apa, ucap dari Nangong Ruksue dan rombongannya meluncur ke bawah wajah kecil yang pucat dan dapat dibelokkan, dan berkata dengan dingin, ini lebih dari 1.000 nyawa, mereka bukan ternak, bagaimana Anda bisa membunuh mereka, ucap dari Nangong Ruksue. Menghadapi teguran, Tan Yun mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, kamu juga bunga di rumah kaca. Apa yang kamu tahu? Apakah kamu tahu apa yang kamu bicarakan? Kamu bahkan tidak tahu bagaimana bersikap baik kepada musuh, tetapi bahkan kejam pada dirimu sendiri. Bagaimana Sen Subing mengajarimu? Ucap dari Tan Yun. Setelah itu, Tan Yun tidak repot-repot berbicara dengan Nangong Ruksue. Tan Yun, kamu berani memfitnah guruku, ucap dari Nangong Ruksue memandang Tan Yun dengan marah. Pergi dan katakan keluhan, ucap dari Tan Yun. Setelah berbicara, Tan Yun memandang Daniu dan yang lainnya, dan memperingatkan, terowongan ruang waktu akan segera ditutup. Setelah kembali ke Sekte Abadi-Abadi nanti, tolong jangan beritahu mereka berita bahwa saya masih hidup, ucap dari Tan Yun. Tan Yun tidak bisa melepaskannya, jika Ruyan Wuji tahu bahwa Tan Yun masih hidup. Bagaimanapun, Tan Yun telah tinggal di Tanah Abadi selama 3 tahun penuh, yang tampaknya agak sulit dipercaya oleh orang luar. Tan Yun tidak ingin orang-orang dari Sekte Abadi-Abadi mengkhawatirkannya terlalu dini. Oke, kami semua mendengarkanmu, ucap dari Daniu dan 30 orang lainnya berkata serempak. Kemudian, Tan Yun melihat kembali ke Nangong Ruksue, jangan bilang, ucap dari Tan Yun. Kenapa aku harus mendengarkanmu? Aku akan memberitahu mereka, ucap dari Nangong Ruksue. Wosh! Sosok Tan Yun melintas, saat berikutnya, mata Nangong Ruksue melebar, tetapi Tan Yun mencekik lehernya. Jika kamu tidak mendengarkanku, aku akan membunuhmu sekarang, ucap dari Tan Yun menggeram. Kamu, aku akan mendengarkanmu, ucap dari Nangong Ruksue menangis dalam sekejap,
seolah-olah dia terlalu ketakutan. Oke, hampir sama, ucap dari Tan Yun sambil tersenyum. Tentu saja Tan Yun tidak benar-benar ingin membunuh muridnya, dia hanya ingin menakutinya. Tan Yun bergidik, dan tiba-tiba, kulit di wajahnya pecah-pecah, tak bisa dikenali, dia kehilangan wajah aslinya. Bos, apa yang kamu lakukan? Ucap dari Daniel dengan bingung. Aku harus melakukan ini, jika tidak, Ruyan Wuji akan mengenaliku. Ayo pergi, kembali ke Sekte Abadi-Abadi, ucap dari Tan Yun tersenyum. Setelah mengatakan itu, sosok itu melintas, lalu melintasi jarak ribuan meter dan menghilang di terowongan ruang waktu. Setelah itu, Nangong Ruksue, Daniu dan 31 orang lainnya menginjak pedang terbang dan terbang ke terowongan ruang waktu. Pada saat yang sama, Sekte Abadi-Abadi, lapangan suci ruang waktu abadi. Di gedung giok nomor 1, Ruyan Wuji di kursi, serta ratusan murid sekte dalam Sekte Abadi-Abadi dan sesepuh Sekte Abadi, duduk di atas pin dan jarum. Zugeyu, yang duduk di gedung giok nomor 2, dan 9 tetua dari pintu bagian dalam Istana Jiwa Abadi juga mengerutkan kening dan tampak gelisah. Di gedung giok nomor 3, Tan Tai Long, dan Shen Wende dan kepala 9 sekte dalam lainnya adalah sama. Pada saat ini, di ruang suci ruang dan waktu abadi, hingga 2 juta murid batin dari Sekte Abadi-Abadi, hingga puncak 3 sekte kuno, semua menatap waktu dan terowongan ruang terbuka dalam kehampaan. Anda harus tahu bahwa hanya perlu setengah jam bagi murid percobaan untuk kembali ke Sekte Abadi-Abadi melalui terowongan ruang waktu, tetapi sekarang. Sebenarnya, seperti percobaan sebelumnya, terowongan ruang waktu telah dibuka selama 1 jam, dan tidak ada yang keluar. Apa yang terjadi di sini? Ruyan Wuji memarahi dalam hati. Dalam persidangan terakhir, hanya Cener yang kembali hidup-hidup di Sekte Abadi-Abadi saya. Mungkinkah persidangan sekte saya ini menderita banyak korban? Tidak, ini mustahil. Sama sekali tidak mungkin. Hanya 100 murid yang berpartisipasi dalam Sekte Huangfu, dan sekte saya memiliki 2450 murid. Sekarang monster Tan Yun sudah mati, dan master sekte ini tidak percaya, jika Huangfu Shengzong masih bisa memiliki murid monster seperti Tan Yun, ucap dari Ruyan Wuji di dalam hatinya. Memikirkan dirinya sendiri kali ini, Ruyan Wuji menghela nafas lega. Tampaknya kali ini, setidaknya 2000 dari 2450 murid Sekte Abadi-Abadi harus hidup kembali. Ketika Ruyan Wuji memikirkannya, Zugeyu di gedung giok kedua persis seperti yang dia pikirkan. Zugeyu sangat percaya bahwa kali ini, para murid dari Istana Jiwa Abadi belum kembali, karena pasti ada kecelakaan yang mempengaruhi waktu ketika mereka memasuki terowongan ruang waktu. Adapun Tan Tai Long di gedung giok nomor 3, dan 9 kepala, meskipun mereka tidak mau mengakuinya, mereka yakin bahwa 100 murid percobaan dari Huangfu Shengzong mereka sendiri menghadapi 5.900 orang dari Sekte Abadi-Abadi dan Istana Jiwa Abadi, kecuali Nangong. Seperti salju, mengira seluruh pasukannya telah dihancurkan. Meskipun mereka percaya begitu, mereka masih berharap keajaiban akan terjadi. Waktu berlalu di tengah kecemasan semua orang. Setelah setengah jam, tiba-tiba, Tan Tai Long bangkit dengan bersemangat, tetapi melihat seorang murid berjubah putih yang terluka tanpa bisa dikenali, tersandung dari terowongan ruang waktu, dan berada di platform tinggi dengan tampilan lemah, dia terhuyung dan berdiri teguh. Orang ini benar-benar Tan Yun. Meskipun Tan Tai Long tidak bisa mengenali Tan Yun, tetapi dari 4 karakter, Huangfu Shengzong, yang dibordir di jubah putih Tan Yun, dia bisa melihat bahwa dia tidak diragukan lagi adalah murid Huangfu Shengzong. Pada saat ini, lebih dari 2 juta murid batin dari Sekte Abadi-Abadi memandang Tan Yun dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, "Apa?" Murid Sekte Huangfu Shengzong, Nangong Ruksue, dan para murid masih hidup. Ketika semua orang melihat tiba-tiba, Nangong Ruksue dan 31 murid Huangfu Shengzong lainnya terbang keluar dari terowongan ruang waktu satu demi satu dan mendarat dengan mantap di samping Tan Yun. Adegan ini menyebabkan kegemparan di antara lebih dari 2 juta murid batin dari Sekte Abadi-Abadi. Bagaimana situasinya? Mereka hanya 100 orang,
dan bahkan 32 orang selamat. Pengepungan 5.900 murid dari Sekte Abadi-Abadi dan Istana Jiwa Abadi, kenapa begitu banyak orang yang masih hidup? Iya, luar biasa, ucap dari para murid Sekte Abadi-Abadi. Suara para murid melayang di telinga Ruyan Wuji, dan segera Ruyan Wuji berkata dengan wajah marah, "Diam," ucap dari Ruyan Wuji. Segera, di lapangan suci waktu dan ruang abadi, keheningan turun. Pada saat ini, melihat begitu banyak orang dari Huang Fu Shengzong masih hidup, wajah Zhuge Yu sangat jelek. Keduanya tidak pernah membayangkan bahwa selain Nangong Ruksue, ada 31 murid Huang Fu Shengzong yang menyelesaikan persidangan hidup-hidup. Tepat ketika Zhuge Yu dan Ruyan Wuji berada dalam keadaan kacau, apa yang terjadi selanjutnya di langit membuat mereka berdua, bahkan Istana Abadi Jiwa Ilahi, para tetua dari Sekte Abadi-Abadi, dan murid-murid mereka menjadi pucat karena terkejut. Tampaknya telah melihat pemandangan yang paling menakutkan dan paling tidak ingin dilihat. Tapi lihat, terowongan ruang waktu besar di kehampaan menutup dengan kecepatan yang sangat tinggi di mata semua orang. Terowongan ruang waktu menghilang ke udara di antara tarikan napas. Itu berarti tidak ada yang akan kembali lagi dari tanah keabadian. Segera, para penonton terdiam sejenak. Ruyan Wuji gemetar tak percaya, dan berdiri bersamaan dengan ratusan tetua di kursi. Di gedung giok kedua, Zhuge Yu bangun dengan wajah pucat. Di gedung giok ketiga, Tan Tailong tercengang, begitu pula 9 kepala suku seperti Shen Wende. Keheningan berlalu untuk waktu yang lama, dan Ruyan Wuji adalah yang pertama memecah kesunyian, gemetar hebat, dan bergumam pada dirinya sendiri, tidak mungkin. Saya kehilangan 1999 jenius dalam persidangan terakhir, jadi tidak mungkin bagi seluruh pasukan akan dihancurkan, ucap dari Ruyan Wuji di dalam hatinya. Zhuge Yu menjerit sedih dan keras, di mana orang-orangku? Di mana 3.450 orang terkenal di istanaku, ucap dari Zhuge Yu. Wajahnya merah, kemarahan dan kesedihan yang tak ada habisnya, dan bingung, mengamuk di dalam hatinya, dia melihat ke bawah kepada murid-murid Huang Fu Shengzong, dia tidak bisa menahan berteriak keras, di mana orang-orang dari istanaku, ucap dari Zhuge Yu. Pada saat ini, mata semua orang tertuju pada Tan Yun dan 32 orang lainnya, berharap mendapat jawaban dari mereka. Dan Yu menegakkan dadanya dan berkata dengan keras, mereka ingin membunuh kita, tetapi tentu saja mereka dibunuh oleh kita, ucap dari Dan Yu. Begitu kata-kata ini keluar, lebih dari 2 juta murid sekte dalam dari Sekte Abadi-Abadi tidak bisa, tidak membantu berteriak histeris. Persetan. Bagaimana mungkin 5.900 jenius di sekte saya dan Istana Jiwa Abadi dibunuh oleh 100 dari Anda? Itu benar. Saya benar-benar tidak percaya. Saya juga tidak percaya, ucap dari para murid Sekte Abadi-Abadi. Para murid berteriak dan menghina, dan menatap Dan Yu dengan mata merah. Jika matanya bisa membunuh, Dan Yu akan mati berkali-kali. Dan Yu tiba-tiba mengerutkan lehernya, terserah kalian percaya atau tidak, hehe, asalkan kalian bahagia, ucap dari Dan Yu. Pada saat ini, apalagi semua orang di Sekte Abadi-Abadi dan Istana Jiwa Abadi, bahkan Tan Tailong, Shen Wende dan yang lain tidak percaya. Karena kekuatan 100 orang yang berpartisipasi dalam persidangan Huang Fu Shengzong, mereka paling tahu bahwa 32 orang dapat hidup kembali. Tuan Sekte Ruyan, karena persidangan sudah selesai, lelaki tua ini akan pergi, ucap dari Tan Tailong. Dan setelah itu Tan Tailong bangkit dengan keraguan, melambaikan tangan kanannya, dan perahu roh melesat keluar dari lengan jubah, berubah menjadi perahu raksasa, dan kemudian Tan Tailong memerintahkan, dan berkata, murid Huang Fu Shengzong, kembali ke sekte, ucap dari Tan Tailong. Baik senior, ucap dari Tan Yun dan 32 orang lainnya menyapu perahu roh. Kemudian, Tan Tailong dan Shen Wende, 9 kepala sekte dalam, naik ke perahu roh. Ruyan Wuji memerintahkan seorang penatua di sebelahnya untuk mengirim Tan Tailong. Setelah itu, dia menatap Zhuge Yu dan berkata, Tuan Istana Zhuge, jangan panik, Tuan Sekte ini akan membuka terowongan ruang waktu nanti,
kamu dan aku akan pergi ke Tanah Abadi untuk mencari tahu, ucap dari Ruyan Wuji. Mata Zugeyu menatap tajam dan tegas, Tuan istana ini tidak akan pernah percaya bahwa semua murid di istanaku akan mati, ucap dari Zugeyu. Di perahu roh, Tan Yun memandang Zugeyu dan Ruyan Wuji, tetapi dia tidak berbicara. Faktanya, selama dia mengeluarkan cincin penyimpanan dari Sekte Abadi-Abadi dan murid percobaan Istana Jiwa Abadi, keduanya pasti akan mempercayainya. Tapi Tan Yun pasti tidak akan melakukannya. Kelinci akan menggigit ketika mereka sedang terburu-buru, bukan? Tan Yun takut Zugeyu dan Ruyan Wuji akan melompati tembok dengan tergesa-gesa, dan mencegah dirinya dan orang lain meninggalkan alam rahasia abadi hidup-hidup. Karena itu, Tan Yun mencibir di dalam hatinya dan tidak mengatakan apa-apa. Ketika Penatua Sekte Abadi-Abadi terbang dari ladang suci ruang waktu abadi dengan Tai Long, Ruyan Wuji tidak sabar untuk membuka terowongan ruang waktu, dan bersama-sama dengan Zugeyu, menembak ke dalam terowongan ruang waktu. Dalam waktu setengah jam, Ruyan Wuji dan Zuchyu diteleportasi ke area percobaan dengan radius 10 juta mil. Aduh! Ho. Sekarang dengan berakhirnya percobaan, formasi raksasa yang menutupi area percobaan telah runtuh. Area dipenuhi debu, tanah jatuh dan tanah retak. Jika Anda melihat ke bawah dari langit, dan jika Anda dapat melihatnya dengan jelas, Anda akan terkejut menemukan bahwa ada jejak monster Orde kedua dan ketiga yang tak ada habisnya, dan monster ganas di tepi persidangan sejauh ribuan mil, seperti air pasang dari segala arah, menelan area uji coba. Gelombang binatang. 3 jam kemudian, di langit di atas jurang pemakaman para dewa ruang tampaknya terkoyak dengan paksa, dan 2 celah ruang gelap muncul satu demi satu. Segera, Ruyan Wuji dan Zugeyu keluar dari celah ruang angkasa. Keduanya berdiri di udara, melihat ke bawah ke puncak gunung. Ketika mereka menemukan bahwa ada sungai darah di puncak gunung dan lebih dari 5.000 mayat berdarah terbaring dengan tenang, mereka berdua menunjukkan kesedihan yang mendalam di hati mereka. Mati, semua mati, bagaimana ini bisa terjadi? Ucap dari Ruyan Wuji menangis, memuntahkan darah dari mulutnya. Zujiyu juga mengeluarkan darah dari mulutnya dan menyapu bagian atas puncak. Melihat lebih dari 3.000 mayat murid Istana Jiwa Abadi di puncak-puncak, setelah beberapa saat pusing, paru-parunya hampir meledak. Zuge meledak dalam kemarahan dan berkata, "Aku bersumpah demi Zugeyu bahwa cepat atau lambat, hutang darah Huang Fusengzong akan dilunasi dengan darah," ucap dari Zugeyu. Pada saat ini, Tai Long telah mengemudikan perahu roh, membawa semua orang keluar dari alam rahasia abadi, dan terbang dengan kencang seperti kilat ke arah Huang Fusengzong di area pusat pegunungan hukuman surgawi. Di perahu roh, Tai Long dari Daogu Xianfeng meliriknya dengan tidak percaya ke arah 32 orang, termasuk Nangong Ruksue, dan Tai Long menggelengkan kepalanya dan berkata, "Para murid percobaan dari Sekte Abadi-Abadi dan Istana Jiwa Abadi, apakah kalian membunuhnya?" ucap dari Tai Long. Daniu berkata dengan hormat, "Lapor kepada senior, kami benar-benar membunuh mereka," ucap dari Daniu. "Benarkah? Bukan ketidakpercayaan orang tua ini, tetapi kekuatanmu. Kamu tidak bisa membuat orang tua ini percaya sama sekali," ucap dari Tai Long mengerutkan kening. Pada saat ini, Shen Wende memandang Nangong Ruksue dan berkata dengan penuh perhatian, "Ruksue, apa yang terjadi? Katakan padaku," ucap dari si Wende. Kepala Penatua Agung, dialah yang menahan semua musuh di Gunung Abadi Ruang dan Waktu, dan kemudian Daniu dan yang lainnya membantai semua musuh, ucap dari Nangong Ruksue. Begitu kata-kata ini keluar, 9 kepala suku dan Tai Long terkejut dan saling memandang Tan Yun, yang wajahnya berlumuran darah. "Apakah kamu seorang murid Danmai? Ini sebenarnya adalah alam pemurnian jiwa tingkat ketiga," ucap dari Shen Wende menatap Tan Yun dengan nada terkejut. Pada saat ini, jubah putih di tubuh Tan Yun hanya disulam dengan 4 karakter, Huang Fusengzong, dan tidak ada sulaman murid Hemai. Oleh karena itu, Shen Wende memiliki pertanyaan ini. Tan Yun maju selangkah, wajahnya yang berdarah samar-samar terlihat, senyum tipis muncul, dan dia membungkuk kepada Shen Wende, "Junior Tan Yun,
saya telah melihat kepala tetua, ucap dari Tan Yun. Apa? Tan Yun, ucap dari Shen Wende langsung ketakutan. 8 kepala termasuk kepala jiwa suci, kepala formasi, Taois Fufa kepala jimat, dan kepala artefak yang baru diangkat juga sangat terkejut. Tan Tailong mengetahui dari keponakannya Tan Tai Xuanzong bahwa seorang murid yang disukai keponakannya yang telah meninggal disebut Tan Yun. Ketua, ini memang murid, ucap dari Tan Yun, langsung saja memperlihatkan wajahnya, tubuh Tan Yun bergetar dan segera, darah di wajahnya jatuh, dan memperlihatkan wajahnya. Meskipun pada saat ini, wajah Tan Yun retak, tetapi semua orang masih bisa melihat penampilannya dengan jelas. Ketika Shen Wende melihat bahwa itu adalah benar-benar Tan Yun, tubuh lamanya sering bergetar, meneteskan air mata kegembiraan, mengambil langkah tiba-tiba, dan memeluk Tan Yun dengan erat di lengannya. Oke, syukurlah jika kamu tidak mati, ucap dari Shen Wende. Aku akan mengatakannya. Bagaimana mungkin aku akan mati, hehi ucap dari Tan Yun. Shen Wende bersemangat dan tidak jelas. Bagus, jika wanita itu tahu kamu tidak mati, dia akan sangat bahagia. Juga, King Feng dan King Qiu mengira kamu sudah mati pada awalnya, dan mereka sedih untuk waktu yang lama. Kali ini, kamu tidak hanya tidak mati, tetapi kamu juga dipromosikan ke tingkat ketiga pemurnian jiwa, yang benar-benar memuaskan. Bocah bau. Sekarang, beritahu orang tua ini, apa yang sebenarnya terjadi, ucap dari Shen Wende. Mendengar ini, Tan Yun berkata, Shen tua, ketika murid di jurang pemakaman para dewa, aku bertemu dengan segerombolan binatang buas, tapi untungnya, sang murid menyembunyikan diri dan berhasil menyelamatkan hidup, ucap dari Tan Yun. Tentu saja, Tan Yun tidak akan mengungkapkan masalah menemukan 4 pedang primordial. Pada saat yang sama, ketika Tan Yun berbicara, Tan Yun menemukan bahwa lelaki tua, yaitu kepala jiwa suci memandang dirinya sendiri, dan ada niat membunuh yang tidak mudah dideteksi. Tan Yun mencibir dalam hatinya, Ling Hu Changhe, kamu pasti sangat senang ketika kamu mengira aku sudah mati kan? Tunggulah, aku akan mengirimmu dan cicitmu akan bertemu di neraka, ucap dari Tan Yun di dalam hatinya. Seperti yang dipikirkan Tan Yun, kepala jiwa suci terbakar amarah di hatinya saat ini. Dia tidak pernah berpikir bahwa Tan Yun tidak mati. Tan Yun juga memperhatikan bahwa di antara 9 kepala suku, kepala divisi 5 jiwa, Murong Sishi, dan Shen Subing tidak ada. Tanpa memikirkannya, dia juga tahu bahwa Murong Sishi, Taois 5 jiwa dan murid baiknya telah menjadi tetua Xianmen sekarang. Tan Yun berpikir bahwa ayahnya Shen Tianqi mempercayakan Shen Subing kepada dirinya sendiri sebelum ayahnya Shen Subing meninggal, dan kemudian memikirkan gadis Shen Subing yang berperilaku baik di depannya, dan tiba-tiba, Tan Yun merindukannya. Tan Yun menghitung waktu, dia sudah lebih dari 3 tahun, dan belum melihatnya, dan belum menyamar lagi sebagai gurunya. Jadi, kamu adalah Tan Yun, datang dan tunjukkan padaku orang tua ini, ucap dari Tan Tailong, tawa penuh membuyarkan pikiran Tan Yun. Tan Yun berbalik ke arah Tan Tailong yang aneh, membungkuk dalam-dalam dan berkata, murid ini telah melihat senior, siapa Anda, ucap dari Tan Yun. Aku, hehehe, lelaki tua ini adalah paman kedua Xuanzong, ucap dari Tan Tailong ramah. Ternyata itu paman dari Master Sekte, ucap dari Tan Yun terkejut dan membungkuk lagi. Tidak ada hadiah, tidak ada hadiah. Tan Tailong meraih tangan Tan Yun dengan penuh kasih sayang dan berkata sambil tersenyum, aku tidak mengenalmu, awalnya Xuanzong mengira bahwa setelah kamu meninggal, dia linglung selama sebulan penuh. Dan sekarang aku tidak tahukah kamu. Ketika lelaki tua ini pergi ke gerbang dalam Panlong Giant Peak lebih dari setahun yang lalu, aku menyaksikan patung yang dibuat untukmu oleh Xuanzong sendiri, ucap dari Tan Tailong. Selama 3 jam berikutnya, Tan Tailong dan Tan Yun telah bersama. Berbicara dari hati ke hati, cukup terlihat seperti melupakan tahun-tahun. Suatu hari kemudian, ketika wajah Tan Yun pulih, Tan Tailong menatap Tan Yun dan diam-diam mengatakan bahwa Tan Yun adalah orang yang berbakat, memang Tan Yun terlihat seperti cocok untuk gadis cucunya. Karena itu, Tan Tailong, di mata semua orang yang iri dan terkejut,
meminta Tan Yun untuk memanggil paman dan kakeknya di masa depan, kurang lebih disebut kakek kedua. Waktu pun kini cepat berlalu dan 2 bulan kemudian, perahu roh muncul di langit di atas gerbang gunung sekte Huang Fu Shengzong bersama semua orang. Tan Yun melihat ke bawah dan melihat gambar yang mengejutkan. Namun di antara gunung-gunung menjulang yang dikelilingi oleh aura, sebuah kota persegi besar dengan radius ribuan mil, seperti binatang raksasa yang merangkak di tanah. Di Fangcheng kuno, trotoar batu biru, kedua sisi jalan, paviliun setinggi ratusan kaki, atau bahkan ribuan kaki, dibangun di atas tanah. Tanahnya dibangun dengan megah, dan tanahnya tertutup rapi, yang sangat spektakuler. Sekarang kota Tianpu Fang telah mencapai tahap akhir. Tinggal hanya menanam bunga dan pohon, melemparkan gerbang kota, dan menyiapkan formasi pertahanan yang hebat, dan selesai. Pada saat itu, ribuan sekte di tengah pegunungan hukuman surgawi akan membuka toko dan menetap di Fangcheng. Perahu roh itu tergantung di langit, Tan Tai Long memandang Tan Yun sambil tersenyum, dan beberapa orang bisa melihat Tan Yun. Yuner, bukankah itu terasa sangat luar biasa, ucap Tan Tai Long. Yah, memang luar biasa, ucap dari Tan Yun mengangguk berat. Keponakan saya memimpin pembangunan Fangcheng ini, ucap dari Tan Tai Long, dan Tan Tai Long tidak tahu bahwa sebenarnya proposal untuk membangun Fangcheng datang dari Tan Yun. Tentu saja, tidak ada orang keempat yang tahu tentang rencana 48 karakter Tan Yun, kecuali Tan Yun dan Tan Tai Xuanzong, dan pelayan Tan Tai Xuanzong, Tan Tai Qianyuan. Paman kakek, visi raja adalah berkah dari sekte saya, ucap dari Tan Yun membungkuk. Keponakanku ini akan menjadi penguasa terhebat selain patriark, ucap dari Tan Tai Long membelai janggutnya dan tersenyum. Oh ya, Tan Yun, sekarang keponakanku dan Qianyuan ada di Fangcheng, kamu pergi dan lihat dia akan sangat senang melihatmu kembali, ucap dari Tan Tai Long. Tan Yun ingin segera pergi ke Mu Mengyi dan Zhong Wu Xiao, tetapi setelah mendengar ini, Tan Yun memutuskan untuk melaporkan keselamatannya pada Master Sekte terlebih dahulu dan kemudian pergi ke kedua gadisnya. Tan Yun melihat kembali ke Daniu dan murid-murid lainnya dan berkata, jangan menyebarkan berita tentang hidupku untuk saat ini, aku ingin mengejutkan Mengyi dan Xiao, ucap dari Tan Yun. Nyawa semua murid diselamatkan oleh Tan Yun, dan mereka secara alami sepakat. Segera, Tan Yun menginjak pedang terbang dan menembak jatuh ke kota hukuman Fang. Pada saat ini, ada ratusan ribu murid di alam embrio roh dan alam jiwa janin di Fangcheng yang sibuk. Beberapa menggali lubang untuk mengambil air, sementara yang lain bertanggung jawab untuk menanam vegetasi seperti bunga, tanaman, dan pohon. Semua orang sangat sibuk. Dari pakaian leluhur yang berbeda dari ratusan ribu murid, dapat dilihat bahwa murid-murid ini semua adalah murid dari Sekte Budidaya Abadi kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 di wilayah tengah pegunungan hukuman surgawi. Ada 2 alasan mengapa para murid ini bekerja keras dengan sepenuh hati untuk membangun kota lapangan hukuman surgawi bersama-sama. Yang pertama adalah urutan penguasa masing-masing. Kedua, karena Huang Fu Shengzong tidak hanya menyediakan sektenya sendiri dengan berbagai sumber daya budidaya untuk pil obat dan senjata ajaib, tetapi juga berjanji bahwa ketika Fangcheng dibangun, akan ada orang yang kuat yang bertanggung jawab, sehingga mereka dan yang lainnya hanya perlu membayar batu roh, dan mereka dapat menyewa toko dan kios untuk menjual barang. Pada saat ini, gerbang kota-kota Tianpu Fang juga sedang dibangun. Tembok kota di kedua sisi gerbang kota sepanjang ratusan mil melintasi kedua sisi ngarai. Di gunung di seberang tembok kota, 9 air terjun mengalir turun, yang cukup luar biasa. Tembok kota telah dicor 100 kaki, menurut set setinggi 1000 kaki, dan sekarang hanya 1/10 darinya yang telah dibangun. Bahan yang digunakan untuk konstruksi tembok kota adalah bahan pemurnian yang dikenal karena kekerasannya, yaitu batu dingin besi tungsten. Setelah batu-batu dingin besi tungsten ini dikeluarkan oleh para murid dari gerbang abadi Huang Fu Shengzong, mereka dilebur dan dipadatkan untuk tumbuh hingga 10 kaki, setebal 3 kaki, dan lebarnya 3 kaki. Setelah itu,
Batu itu diangkut keluar, dan para murid yang membangun gerbang kota pertama-tama membangun setiap bagian dari batu dingin besi tungsten seberat jutaan kilogram ke dalam tembok kota. Langkah pertama pengecoran tembok kota selesai ketika permukaan yang dipotong dari batu tihan terintegrasi menjadi satu. Langkah kedua adalah meletakkan formasi di tembok kota untuk membuat tembok kota tidak bisa dihancurkan. Pada saat ini, puluhan ribu murid Sekte Longyun yang mengenakan jubah berwarna api dengan tulisan, "Awan Naga," di dada mereka berteriak dengan keringat, mengangkat sepotong batu besi tungsten dingin untuk membangun gerbang kota. Saat ini seberkas cahaya putih turun dari langit dan berubah menjadi Tan Yun di depan gerbang kota. Tan Yun melirik tembok kota, mengerutkan kening, menatap para murid dan berkata dengan keras, "Ada masalah dengan tembok kota, hentikan pembangunan sekarang," ucap dari Tan Yun. Suara Tan Yun begitu keras sehingga semua murid Long Yun Zong meletakkan tangan mereka dan memandang Tan Yun dari atas ke bawah tembok kota. Long Yun Zong adalah sekte abadi kelas 1 di pegunungan hukuman surgawi. Selain kultivasi, para murid di sekte juga fokus pada alat pemurnian. Oleh karena itu, Tantai Xuanzong mempercayakan tanggung jawab berat membangun gerbang kota ke Long Yun Zong. Tentu saja, gambar struktural gerbang kota berasal dari tangan Huang Fusengzong, dan membiarkan Long Yun Zong membangun gerbang kota sesuai dengan cetak biru. Pada saat ini, puluhan ribu murid Long Yun Zong melihat 4 karakter, Huang Fusengzong, disulam di jubah putih Tan Yun. Karena mereka tidak yakin dengan identitas Tan Yun, tidak ada yang mengatakan sepatah kata pun, tetapi menatap Tan Yun dengan wajah bingung. Wosh! Embusan angin bertiup kencang, dan kemudian, dia berubah menjadi pria paruh baya yang tinggi dan lurus dengan mata segitiga, muncul di depan Tan Yun, dan berkata dengan dingin, "Tingkat ketiga pemurnian jiwa, menurut kekuatan sekte Anda bukan murid Xianmen, dan paling-paling hanya di aken pintu dalam, apa yang Anda teriakkan di sini? Kamu pikir kamu siapa? Cepat dan pergi, untuk penatua ini. Bisakah Anda melewatkan tenggat waktu untuk membangun gerbang kota?" ucap dari pria tua itu sombong. Orang ini bernama Su Ming, adalah penatua ke-9 dari Sekte Awan Naga dan orang yang bertanggung jawab untuk membangun gerbang kota. Sepertinya kamu masih sangat jelas tentang status Huang Fusengzongku. Tan Yun mengerutkan kening dan berkata dengan ringan, "Apakah Long Aotian ada di sini?" ucap dari Tan Yun. "Apa yang kamu lakukan pada master sekteku?" ucap dari Su Ming berkata dengan tidak senang. Tan Yun masih memiliki ingatan yang mendalam tentang Long Aotian. 3 tahun 4 bulan lalu, ribuan master sekte diundang ke Huang Fusengzong. Ketika Tan Yun menghadiri Huang Fu Sunnah dari sekte dalam sebagai pembawa pesan dan merundingkan kerjasama yang saling menguntungkan dengan semua penguasa, Long Aotian inilah yang memegang tombak bercat merah Fang Tian, senjata kelas menengah, dan bertanya pada dirinya sendiri dan menanyakan saran mengapa semua artefak agung kelas menengah yang dia saring lebih rendah. Saat itu, Tan Yun memberitahu Long Aotian bahwa ada masalah dengan api hidupnya. "Kenapa kamu begitu? Biarkan aku memanggilmu." "Apa omong kosongnya?" ucap dari Tan Yun menjadi sedikit lebih dingin. Anak ini masih muda, dia hanya berada di level ketiga pemurnian jiwa, beraninya dia meneriakiku, apakah dia memiliki banyak latar belakang, ucap dari Su Ming menoleh dan melirik Tan Yun sebelum berubah menjadi bayangan. Di sebuah gedung VIP mewah 300 mil jauhnya di depan gerbang kota, sebuah perjamuan diadakan, dan kursi-kursinya penuh dengan minuman beralkohol dan makanan lezat. Tantai Xuanzong duduk di kursi atas, dan mengobrol dengan 1263 penguasa di kursi bawah sambil minum dan berbicara tentang kota lapangan hukuman surgawi. Tantai Xuanzong bangkit perlahan, menatap para master sekte, dan berkata dengan keras, "Kota lapangan hukuman surga akan selesai paling lama dalam 2 tahun. Ini kerja keras semuanya, master sekte ini akan melakukannya terlebih dahulu sebagai penghargaan," ucap dari Tantai Xuanzong. Tantai Xuanzong mengangkat kepalanya dan meminum anggurnya. Kemudian semua master sekte juga minum. Tantai Xuanzong menuangkan segelas anggur lagi saat ini, menghadap Long Aotian di barisan depan kursi bawah. Long Aotian tampak tersanjung, "Terima kasih Tuan Sekte Tantai,
maka Long Mou akan melakukannya dulu, ucap dari Long Aotian. Setelah Long Aotian selesai minum, dia melihat di Tantai Xuanzong, dan dengan serius berkata, Tuan Sekte Tantai, Long Mou memiliki beberapa kata yang saya tidak mengerti, tidak benar untuk mengatakannya, ucap dari Long Aotian. Tuan Sekte Long, tapi tidak apa-apa untuk mengatakannya, katakan saja, ucap dari Tantai Xuanzong dengan sebuah senyuman. Kalau begitu aku akan mengatakannya. Long Aotian mengerutkan kening, Master Sekte Tantai, kamu telah sangat melankolis selama lebih dari setahun, apakah kamu menemukan sesuatu yang tidak memuaskan, ucap dari Long Aotian. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.